Monggo silakan Bu Rita dan Bu Yuli. Oke. Saya bisa merekam sendiri ini berarti Pak Ali. Ya, Assalamualaikum Bu Rita. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Yuli, alhamdulillah sehat. Semoga Bu Yuli juga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih kemarin Bu Yuli sudah WA saya untuk bisa meluangkan waktu kita ngobrol sharing-sharing ya Bu. Apakah saya bisa berbincang-bincang sebentar hari ini? Bisa sekali Bu Rita. Silakan. Iya, alhamdulillah ini ya waktu luang ini semoga bermanfaat untuk kita sharing-sharing ya Bu Yuli. Bu Yuli, kira-kira setelah diskusi ini apa yang Bu Yuli harapkan? Yang saya harapkan dari diskusi pada siang hari ini nanti saya bisa menemukan permasalahan tentang bagaimana meningkatkan motivasi anak dalam belajar ketika di akhir pembelajaran Bu Rita, di jam-jam terakhir. Oh iya begitu. Memang ada permasalahan apa ini Bu Yuli sehingga Bu Yuli berkehendak atau ingin kita untuk sharing masalahnya yang dihadapi sendiri kelas itu apa? Seperti apa? Ya, Bu Rita, yang saya hadapi ketika saya masuk di kelas 6 itu anak-anak sering sekali merasa bosan, malas ketika jam terakhir itu, Bu. Jadi pembelajaran saya tidak begitu maksimal. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi Bu Yuli ketika mengajar di jam akhir, terutama di kelas 6, itu keadaan kelas atau keadaan anak itu mengikutinya dengan malas-malasan begitu ya, Bu. Seperti rasa bosan gitu ya, Bu. Kemudian apa ini penyebabnya, Bu, atau kendala ketika pelajaran banyak yang tidak bersemangat, kira-kira itu sebabnya apa Bu Yuli? Jadi ketika jam terakhir itu di hari Rabu, kan saya ngajarnya agama itu setelah setelah istirahat Bu Rita. Jadi dari pagi mungkin anak-anak sudah mengikuti pelajaran yang dari guru kelas sampaikan, mungkin karena di situ ada pembelajaran tema, ada literasi dan numerasi, mungkin mereka sudah terforsir untuk otaknya ya mungkin sudah capek, lapar juga. Ketika istirahat jam kedua mungkin aktivitas mereka ada yang lari-larian, ada yang bermain bola dan lain-lain itu, Bu. Iya, baik. Jadi sebab malas dan bosan di jam terakhir pada pelajaran agama itu menurut Bu Yuli adalah setelah dari pagi sampai istirahat kedua itu mereka sudah mempelajari ada literasi, numerasi, begitu ya Bu. Selain itu kira-kira kendala apa lagi yang membuat mereka bosan dan tidak semangat? Ya, mungkin dari pembelajaran yang saya sampaikan juga mereka ingin hal baru yang mungkin di luar karena dari pagi mungkin guru kelasnya sudah memberikan materi yang sama atau pas pembelajaran saya banyak cerita di materi kisah Nabi Muhammad teladan Nabi Muhammad dan sahabatnya itu mungkin saya banyak cerita jadi mereka
Ya. ingin sesuatu yang baru dari pembelajaran itu. Mungkin seperti itu ya, Iya, Bu mungkin Rita. juga karena memang sudah siang ya Bu Yuli, jadi jam-jam rawan untuk apa? Ini jam rawan untuk ngantuk ya Bu Yuli ya. Iya, betul, Bu. Oke, Ngantuk juga. iya. Nah, sekarang Bu Yuli sudah tahu permasalahannya secara umum bahwa anak-anak itu dari jam pertama sampai setelah istirahat itu capek begitu ya Bu. Betul, Bu. Iya. Tapi kira-kira menurut Bu Yuli pembelajarannya atau karena rasa capeknya Bu Yuli? Kedua-duanya mungkin ya, Bu. Oh iya, Jadi dua-duanya ya. untuk mengusir rasa capek mereka itu mungkin saya perlu menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan mungkin ya, Bu Iya, Rita, betul. yang Jadi itu bisa adalah, menarik. oh iya, permasalahannya adalah kolaborasi antara capek dan pembelajaran yang monoton seperti itu ya Bu Yuli ya. Iya, Bu. Oh, betul ya Bu Yuli. Memang capek, lapar, jenuh itu sangat berpengaruh sekali. Begitu pembelajarannya juga yang model ceramah begitu ya Bu. Apakah Bu Yuli yang lakukan selama ini pembelajarannya seperti itu Bu Yuli? Ya, kebetulan untuk kelas-kelas yang lain sudah saya menggunakan metode baru. Kemudian untuk kelas 6 itu sudah saya selingi dengan ice breaking dan lain-lain untuk brainstorming-nya juga sudah saya tampakkan. Namun dari pengaruh itu juga ternyata mungkin kurang menarik untuk penyampaian apa soal-soal dan lain-lainnya, Bu Rita. Jadi mereka masih agak menurun. Oh, baik ya. Menarik juga ya Bu Yuli. Lalu eh, pembelajaran yang sudah dengan ice breaking, dengan yang model baru, itu bagaimana hasilnya Bu Yuli? Iya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masih ada penurunan semangat, Bu Rita. Jadi anak-anak masih ya walaupun sudah meningkat dari 20% mungkin dari Iya. sampai 60% itu anak-anak sudah banyak yang tertarik, tapi untuk kemaksimalan aktivitas dalam diskusi, menyelesaikan masalah diskusi aktivitasnya, kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan lesan ataupun dengan soal-soal yang saya berikan itu mereka masih agak-agak males gitu. Jadi Oh, saya masih perlu untuk meningkatkan lagi metode-metode baru lagi. Saya harus mencari literasi-literasi digital yang harus saya digital maupun media yang harus saya kembangkan lagi, Bu Rita. oh baik ya Bu. Jadi memang ada penurunan semangat ya Bu Yuli. Anak-anak jadi malas, jadi kurang semangat. eh, Walaupun sudah dengan eh, melakukan penerapan model-model baru ya Bu Yuli ya. Nah, Iya. selain dengan menerapkan model baru kemudian dengan diselingi ice breaking Bu Yuli, apakah ada yang selain itu? Apakah ada lain lagi dari penurunan semangat itu adakah permasalahan lain lagi nih? Kiranya ada ya Bu, mungkin Iya, dari faktor eksternal yang mereka hadapi dan juga dari pembelajaran yang saya sampaikan mungkin kurang menarik itu tadi, yang kemudian mereka jadi tidak bersemangat karena lapar, kemudian kan kurang konsentrasi itu juga iya, iya, menimbulkan betul sekali. malasnya untuk menjawab dan lain-lain. Iya, iya, mungkin juga faktor malas mengerjakan tugas, tidak aktif diskusi, tidak apa ini ya menganalisa soal dengan baik, kemudian banyak yang salah seperti itu ya Bu Yuli ya. Betul sekali Bu Rita. Baik, kemudian dari permasalahan yang Bu Yuli hadapi, kemudian hasil pembelajaran anak yang masih di bawah yang Ibu inginkan, itu rencana ke depan apa yang akan Bu Yuli lakukan?
Rencana ke depan yang akan saya lakukan, saya ingin mencoba dengan inovasi baru dalam pembelajaran. Mungkin saya bisa dengan apa ya, Bu, model kuisis yang lebih menarik lagi atau, dengan pembelajaran diferensiasi yang akan saya kembangkan itu, nanti saya akan menghasilkan suatu produk karena mungkin materi yang saya sampaikan itu adalah apa, kisah keteladanan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, mungkin saya bisa Iya. memberikan pemaparan nanti dengan diferensiasi konten yang berbeda, kemudian menghasilkan produk-produk yang berbeda juga, Bu, dengan cerita mereka masing-masing. Oh iya, luar biasa sekali apa yang eh, rencana yang akan Ibu lakukan ke depan itu ya dengan pembelajaran diferensiasi dengan mencari literasi pembelajaran yang tadi menarik ya, yang Nggih, menarik. Bu. Kemudian kira-kira kapan akan dilaksanakan tentang rencana aksi dari Bu Yuli tersebut? Insya Allah akan saya lakukan minggu depan, Bu Rita. Begitu. Iya. eh, Kemudian untuk melaksanakan rencana aksi eh, tersebut, siapa saja yang akan Ibu libatkan seperti itu, Bu Yuli? Yang pertama dari pemangku sekolah, saya akan mengajukan rencana ini kepada kepala sekolah, kemudian saya akan kolaborasikan dengan teman-teman saya, Bu Rita. Baik. Jadi Bu Yuli akan melibatkan semua eh, teman sejawat juga kepala sekolah ya Bu. Iya, Bu Rita, karena dengan saya bertanya dengan teman-teman, mungkin karena guru kelas kan sudah paham betul ya untuk apa namanya karakter anak masing-masing, jadi saya perlu belajar dari mereka. Mungkin dengan pembelajaran mereka selama ini tidak ada masalah, maka saya perlu bagaimana kebutuhan siswa dalam belajar itu dengan karakternya masing-masing, sehingga bisa melancarkan aksi yang akan saya rencanakan. Baik. Jadi harapan Bu Yuli ketika Bu Yuli sudah mengaplikasikan apa yang Ibu rencanakan seperti membuat model kuisis agar pembelajaran menarik, kemudian akan menggunakan model-model terbaru, kemudian akan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu eh, harapan ke depan seperti apa Bu Yuli? Harapan saya dari pelaksanaan aksi saya yang akan saya laksanakan itu nanti anak-anak walaupun di jam terakhir itu mereka bisa memaksimalkan pembelajaran dengan tetap aktif dalam berdiskusi, tetap fokus dalam pembelajaran, bisa meningkatkan pembelajaran saya lebih menyenangkan mungkin dengan teori apa tanpa harus kita bercerita banyak namun bisa dengan video, bisa dengan kuisis. Nah, itu anak bisa lebih senang dalam pembelajaran saya dan bisa mengikuti, bisa dengan lancar berita seperti itu. Oh iya, baik. Diutarakan depan tadi bahwa penurunan tingkat minat nggih, dan dengan pemahaman anak yang masih 20% sampai 60% tersebut dengan diterapkannya itu harapan Bu Yuli jika levelnya itu masih 20%, harapan kedepannya adalah di level berapa Bu Yuli? Ya, saya berharap bisa mencapai level 100% Bu Rita. Iya, iya, baik. Semoga apa yang Bu Yuli harapkan dari
rencana aksi itu sudah bisa memberikan apa yang Ibu harapkan. Kemudian kedepannya anak-anak bisa lebih bersemangat, memahami materi, kemudian tujuan pembelajaran Bu Yuli juga bisa terrealisasikan, kemudian anak-anak senang dalam mengikuti pelajaran Bu Yuli juga eh, bisa senang deh, semangat untuk bisa melanjutkan pembelajaran di eh, setiap harinya begitu Bu. Terima kasih sekali Bu Rita, Iya, saya mendapatkan pencerahan dari ngobrol kita siang hari ini. iya Bu. Bu Yuli, setelah dari awal sampai akhir tadi kita sudah melakukan pembicaraan yang sangat menarik ini. Bagaimana perasaan Bu Yuli setelah mengutarakan hal tersebut kepada saya? Ya, saya senang sekali bisa ngobrol banyak sama Bu Rita dan bisa menemukan solusi yang saya angen-angen pada Iya, pembelajaran saya kemarin dan saya sudah lega sekali Bu Rita. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Rita. Sekali lagi iya, saya iya. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Rita. Apa kabar nih, Bu Yuli? Alhamdulillah Iya, sehat. semoga sehat ya, Bu Yuli. Nggih, Eh, terima kasih. Nggih, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bu Yuri kepada saya. Kemarin saya sempat menanyakan kapan waktu luang yang akan diberikan kepada saya, begitu Bu Yuri. Ya, bagaimana ini Bu Rita? Iya, ini Bu, saya ingin sharing ya Bu, ingin curhat seperti itu sudah lama sebenarnya di akhir-akhir waktu ini saya ingin menanyakan atau minta apa eh, bisa berbagi dengan Bu Yuli seperti itu. Jadi itu eh, saya baru saja ini Bu eh, dimutasi di SD baru seperti itu Bu. Kemudian di kelas di SD yang baru itu saya mendapat kelas rendah seperti itu. Padahal di sekolah lama itu saya eh, ada di kelas tinggi seperti itu, Bu. Eh, Kemudian di kelas rendah tersebut saya mempunyai apa eh, masalah ya, Bu, atau kondisi yang tidak seperti yang saya harapkan bahwa saya masih kurang bisa beradaptasi dengan kelas yang rendah seperti itu, Bu. Jadi karena saya kurang beradaptasi, maka saya menjadi belum ada chemistry begitu dengan kelas saya yang notabene saya sudah 7 tahun mengajar di kelas tinggi. Dulu saya di sekolah lama itu di kelas 6, kemudian sekarang saya di kelas rendah. Maka dalam mengontrol emosi saya itu masih kesulitan seperti itu Bu. Bayangkan dari 7 tahun di kelas besar tiba-tiba brek Di kelas rendah. di kelas rendah seperti itu Bu. Eh, kemudian Nah, dari iya, gimana Bu Rita? iya. Kemudian terutama di keaktifan itu anak-anak di kelas rendah, terutama yang laki-laki itu luar biasa aktif Bu, beda dengan yang
ketika saya di kelas tinggi itu masih bisa dikomunikasikan, tapi ketika saya di kelas rendah, saya harus benar-benar ngontrol anak yang terutama laki-laki itu eh, belum saya kontrol begitu. Oh iya, Iya, berarti kesimpulan dari masalah tadi agak merasa menjadi beban ya, Bu Rita? iya benar sekali. Apalagi Kemudian iya tujuan dari pembicaraan ini pada siang hari ini kira-kira apa nih, Bu Rita? baik. Saya ingin bisa menemukan cara atau solusi atau strategi agar anak-anak bisa tertib, bisa konsentrasi, lancar calistung. Kemudian saya berharap juga sebelum naik ke kelas 3 eh, mereka sudah bisa lancar membaca seperti itu. Ada peningkatan Oh dari iya, yang sebelumnya belum bisa huruf sama sekali, bisa membaca, dan apalagi dalam soal membaca soal itu Bu ya Bu, diharapkan saya berharap bisa lebih bisa lancar seperti itu. oke. Dari permasalahan tersebut kira-kira ada enggak nih kendala-kendala yang dihadapi dengan Bu Rita sendiri? Iya, betul sekali Bu. Jadi dalam nanti saya akan merencanakan itu kendalanya adalah latar belakang anak seperti itu Bu. Di masyarakat tersebut adalah orang tuanya itu kurang sadar dalam hal pendidikan, baik dari keluarga maupun dari masyarakat. Dan kurangnya kerjasama dari orang tua karena kesibukan orang tua. Ketika saya menghubungi di grup parenting itu ada yang mama saya jadi belum bisa membaca mengajari anaknya untuk belajar, kemudian ada adiknya yang kecil jadi yang kakaknya nggak kepegang seperti itu. Oke, Bu Rita. Saya mengambil kesimpulan dari Bu Rita sendiri, dari percakapan yang tadi, kendala, kemudian latar belakang dari kedua orang tua, kemudian kurang kerjasama juga, ya. Kemudian Iya. harapan apa? Harapan yang akan Bu Rita inginkan itu seperti apa, Bu Rita? Iya, Bu. Jadi harapan saya bahwa anak-anak itu bisa lancar dalam belajar, dalam berhitung, kemudian bisa tertib ya, Bu. Walaupun bukan berarti diam, tapi bisa tertib, konsentrasi begitu, dan bisa fokus serta paham apa yang materi yang akan saya sampaikan seperti itu. Baik Bu Rita. Selama ini sudahkah ada metode-metode yang atau langkah-langkah lain yang Bu Rita lakukan untuk mencapai kelancaran tersebut, Bu Rita? Kemudian berapa persen kira-kira jika ada perbedaannya? Iya, dari skala 1 sampai 10, saya menilai kondisi anak saya bahwa anak-anak saya itu masih di level 6. Sebenarnya saya sudah maksimal ya berusaha, tapi baru 20% yang berjalan sesuai dengan harapan saya, begitu Bu Yuli. Oke, untuk langkah-langkahnya yang sudah ditempuh kira-kira apa saja itu, Bu Rita? Iya, jadi saya sudah eh, apa sudah berusaha Bu untuk memotivasi, membimbing, mengajar anak, kemudian mengingatkan dalam belajar anak agar lebih berkonsentrasi. Kemudian saya juga sudah membuat keyakinan kelas Bu. Saya juga sudah menerapkan budaya positif, kemudian sudah mengingatkan anak agar fokus, konsentrasi seperti itu. Kemudian saya juga uh, sudah mulai mengelompokkan anak berdasarkan kesiapan belajar. Uh, Sudah saya kelompok-kelompokkan Bu tentang kesiapan belajar, kan anak kan berbeda-beda ya Bu. Seperti yang sudah saya pelajari juga di pelajaran diferensiasi. Kemudian saya juga sudah melakukan bimbingan di luar jam KBM, terutama untuk pembelajaran dan berhitung seperti itu Bu, untuk anak-anak yang masih kurang. Kemudian saya juga mengkoordinasi dengan orang tua karena berkaitan dengan jam pulang, agar lancar seperti teman-teman lainnya yang belum lancar seperti itu. Ya,
Untuk yang Bu Rita harapkan itu kenaikannya berapa persen Bu dari apa yang sudah direncanakan Bu Rita? Mungkin adakah harapan untuk mencapai berapa persen targetnya Bu Rita? Iya. Jadi saya sudah rencana tadi sebenarnya sudah saya mulai lakukan Bu di awal pembelajaran tentang bimbingan di jam setelah kegiatan belajar mengajar. Saya juga sudah setiap hari melakukan keyakinan kelas. Setiap hari saya sudah bersama-sama mengucapkan keyakinan kelas, karena kan kalau setiap hari kita lakukan itu harapan saya adalah biar terpatri di dada anak-anak, seperti itu pembiasaan. Jadi harapan saya bahwa keyakinan kelas tersebut jika diulang-ulang maka akan anak itu dengan tidak sadar sudah mulai menumbuhkan dari diri sendiri. Kemudian saya juga sudah mulai melakukan budaya polisi tersebut, Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Rita, Iya. keren sekali ya. Iya. Kemudian dari Bu Rita, komitmen apa yang akan Bu Rita lakukan ke depannya? Begini, jadi kejenuhan itu pasti ada ya Bu, ketika terus menerus gitu kan, maka untuk melaksanakannya, tapi ada saja yang tidak patuh begitu anak-anaknya. Juga kemudian anak di kelas rendah itu juga misalnya disuruh misalnya keyakinan kelas untuk menghormati orang yang sedang bicara, itu malah dilakukan kebalikannya seperti itu Bu, apalagi anak laki-lakinya. Nah, itu saya menjaga komitmen pada diri saya agar tidak jenuh dalam menanamkan keyakinan kelas, kemudian agar saya juga tidak bosan dalam membimbing calistung. Itu lebih ke komitmennya itu lebih ke dalam diri saya nih, untuk terus itu menerapkan setiap harinya seperti itu. Kira-kira kapan ini Bu Rita akan melaksanakannya Bu? Iya, saya sebenarnya sudah mulai dari pembelajaran awal, cuman setelah ini saya akan lebih mengintensifkan apa yang sudah saya rencanakan, seperti itu Bu. Oke Bu Rita, semoga dapat melakukannya dengan baik. Saya tunggu ceritanya yang lebih menarik lagi minggu depan, nggih. Iya. Terima kasih sekali. Semoga apa yang Bu Rita harapkan pada siang hari ini sudah bisa menyelesaikannya sendiri ya Bu Rita. Nanti apa terima kasih sekali. yang akan Bu Rita lakukan juga sudah direncanakan. Terima Iya. kasih Bu Rita. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, aku kok ngeheng. Jenengan cari rek jenengan dhisik kok dadi aku dhisik sing ditakoni piye?